Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Pagerwojo dengan tema Hidup Lapang dan Berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin teman kalian. Kenan, silakan maju dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum itu Bu Mila akan absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Absen berapa? 5. Selain Atika ada lagi yang tidak masuk? Siapa? Abid. Oke, sudah 2 saja? Iya, yang lainnya masuk ya. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang materi hidup lapang dan berbagi. Nah, jadi di materi kali ini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian dapat memahami makna zakat dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan makna zakat dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan ketentuan-ketentuan zakat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Anak-anak sudah pernah zakat? Pernah. Mengeluarkan zakat apa? Ada yang beras, ada yang uang. Oke. Bu Mila mau ngecek lagi, anak-anak masih ingat apa enggak ya rukun Islam yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya? Oke. Tepuk rukun Islam. 1, kanan. 2, salat. 3, zakat. 4, puasa. 5, pergi haji. Coba lagi, katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Salat.
ketiga bayar zakat, keempat berpuasa, kelima pergi haji naik pesawat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Selain sebagai kewajiban, zakat juga merupakan salah satu untuk menyucikan jiwa dan harta. Hukum mengeluarkan zakat atau membayar zakat adalah wajib. Kita lanjut, jadi zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yaitu zakat yang berupa makanan pokok. Yang kedua yaitu zakat mal, yaitu zakat yang berupa harta benda. Membayar zakat fitrah tidak boleh sembarangan takarannya, tapi harus sesuai ketentuan Islam, yaitu 2,5 sampai 3 kilogram. Harus berupa makanan pokok. Penerima zakat, jadi selain ada pembayar yang namanya muzaki, jadi yang membayar itu adalah muzaki, juga ada yang namanya penerima zakat fitrah, namanya mustahik. Ada 8 golongan. Oke, setelah menyaksikan PowerPoint tadi, Bu Mila ingin ngetes kalian. Dites Bu Mila. Zakat fitrah tadi zakat berupa apa? Makanan pokok. Kalau zakat mal tadi berupa apa? Harta. Zakat fitrah dikeluarkan waktu bulan apa? Berarti kurang lebihnya kalian sudah mengerti. Ada yang ingin dipertanyakan anak-anak? Ya? Iya, pertanyaannya bagus sekali, Bu. Di akhir Ramadan ada yang meninggal setelah terbenamnya matahari. Bagaimana? Nah, salah satu syarat wajibnya itu juga terbenamnya matahari. Jadi kalau meninggalnya setelah terbenam matahari berarti harus membayar zakat. Sebaliknya, kalau ada bayi lahir sebelum terbenamnya matahari harus mengeluarkan zakat fitrah. Berapa, Bu, kalau bayi masih kecil? Sama 2,5 sampai 3 kilogram. Ada yang ingin bertanya lagi anak-anak? Iya. Oke, pertanyaannya bagus juga. Teman kalian tanya, bagaimana, Bu, kalau membayar zakatnya itu sesudah pulang sholat Idul Fitri? Berarti itu tidak termasuk zakat. Jadi kalian pulang sholat membayar zakat itu dinamakan sodaqah atau sedekah biasa. Berarti gimana ya? Berarti dianggap belum mengeluarkan zakat fitrah. Oke, pertanyaannya sudah bagus. Kalian mungkin pernah mengamati ya, di sekitar kalian atau di dalam kelas kalian ada teman yang non muslim. Bagaimana? Apakah wajib mengeluarkan zakat? Tidak wajib. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam. Berarti orang non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak boleh menerima zakat. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Kalau memberikan zakat fitrah ke orang kaya, tetanggaku orang kaya, Bu, minta zakat, minta diberi zakat, bagaimana? Tidak boleh. Karena orang kaya bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Orang kaya itu di luar 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada yang bertanya lagi? Ya.
Iya, pertanyaannya bagus-bagus semua ya ini ya. Kalau ada anak kecil bu, anak bayi, belum bekerja, belum punya uang, bagaimana kalau tidak membayar zakat? Tidak boleh. Kalian masih punya orang tua. Jadi yang mengeluarkan, yang menanggung zakat anak kecil adalah ayah atau ibu kalian. Itu zakat harta benda. Harta benda yang sudah mencapai 1 nisab wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Istilah dalam zakat ada 2. Apa itu anak-anak? Yang pertama yaitu muzaki. Dan yang kedua adalah mustahik. Makna zakat fitrah. Zakat adalah membersihkan harta dan jiwa. Sedangkan fitrah yaitu artinya suci. Anak-anak, ada pula hukum dan waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama yaitu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian untuk waktu pembayaran yaitu sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Untuk jumlah pembayaran zakat fitrah yaitu berupa beras 2,5 sampai 3 kg. Untuk waktu pembayaran ada waktu wajib, waktu utama, dan waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Lalu, bagaimana caranya kita untuk menghitung dalam membayar zakat supaya perhitungan kita bisa dengan tepat? Ada 2 cara anak-anak. Yang pertama, menghitung dengan beras. Dan yang kedua, menghitung dengan uang. Kita amati contoh berikut ini. Ada yang bertanya lagi? Ya? Iya, pertanyaannya bagus-bagus semua ya ini ya. Kalau ada anak kecil bu, anak bayi, belum bekerja, belum punya uang, bagaimana kalau tidak membayar zakat? Tidak boleh. Kalian masih punya orang tua. Jadi yang mengeluarkan, yang menanggung zakat anak kecil adalah ayah atau ibu kalian. Kalau misalnya kalian menyisihkan nabung sendiri, menyisihkan uang saku buat bayar zakat fitrah sendiri juga boleh. Yang tidak boleh adalah kalau tidak membayar zakat fitrah, dosa. Karena hukumnya tadi apa? Wajib. Sama seperti sholat hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Dan zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Ditentukan Bu Mila dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi nanti diberikan ini soal oleh Bu Mila. Setiap kelompok nanti kamu diskusikan dengan teman kalian. Oke, kalau sudah kita presentasikan ke depan, siapa yang mau duluan? Semua ini, semangat semua ya. Kita kopioan aja biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan dari kelompok kami dari kelompok 2.
berdoa. Nama kelompok kami Abel Fatan Ardiyati. Menghitung zakat fitrah, hitunglah soal berikut ini dengan benar. Jika harga 1 kg beras 15.000, berapakah zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang? Jawaban: 15 kali 3, 45.000. Keluarga ingin membayar zakat dengan beras 3 kilo per orang. Jika ada 6 orang, berapa kilo beras yang harus diberikan? Jawaban: 6 kali 3, 18 kilo. Dalam satu rumah ada 5 orang dan harga beras per kilo 13.500. Itu berapa zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk uang? Jawaban: 13.500 kali 3 sama dengan 40.500 kali 5, 200, Ibu Juliana berzakat jika dalam keluarganya ada 3 orang, berapa total beras yang harus ia keluarkan? Jawabannya 3 kali 3 sama dengan 9 kilogram. Di sebuah desa harga beras 13. Jika keluarga terdiri dari 5 orang, itu zakat yang harus dibayarkan menggunakan uang. Jawaban: 13 kali 5, 65. Ibu Juliana berzakat jika dalam keluarga ada 5 orang, berapa total beras yang harus ia keluarkan? 8 kali 3, 24 kilo. Orang jika ada 4 orang, berapa kilogram beras yang harus diberikan? Jawaban: 2,5 kali 4 sama dengan 10 kilogram. Dalam satu rumah ada 3 orang dan harga beras per kilo 13.000. Itu berapa zakat yang harus dibayarkan dalam uang? Jawaban: 13.000 dikali 3 sama dengan 39.000 dikali 3 sama dengan 117. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus lagi untuk teman-teman yang sudah betul. Sudah betul. Oke, silakan kembali. Kita lanjutkan dengan kelompok terakhir, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama saya Hakim Bilal Widya Putra. Menghitung zakat. Jika ada 1 kaki beras 14.000, berapa zakat itu yang harus dibayar per orang? 14.000 kali 3, 42.000. Soal kedua, keluarga ingin membayar zakat dengan beras 2,5 kg per orang. Jika ada 4 orang, berapakah kilogram beras yang harus diberikan? 2,5 kali 4 sama dengan 10 kilogram. Beras 2,5 kilogram. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, berarti harus dilaksanakan oleh orang Islam. Nah, yang kalian pelajari yang paling pokok adalah tentang zakat fitrah. Zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan oleh semua umat Islam, mulai dari yang kecil sampai yang tua. Semuanya harus membayar zakat fitrah. Untuk ketentuannya yaitu 2,5 sampai 3 kg. Untuk penyalurannya tadi kepada 8 golongan. Tadi sudah kalian saksikan di video dan PowerPoint.
Kemudian untuk niatnya sekali lagi kita baca bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardal lillahi ta'ala. Belum hafal, coba Bu Mila bunyi, kalian tirukan lagi ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardal lillahi ta'ala. Sekalian artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Itu tadi niatnya. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Bu Mila ingin memberikan motivasi sedikit kepada kalian. Kalian harus tetap semangat belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Hari ini sudah selesai pembelajarannya. Tadi kalian sudah bisa menentukan zakat fitrah. Kalian juga sudah memahami untuk zakat fitrah, makna zakat. Dan kalian nanti di rumah jangan lupa mengulang pelajaran lagi. Belajar di rumah bersama orang tua, bersama kakak, boleh. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Kalian juga boleh belajar mandiri di rumah. Kalian baca materi tentang zakat mal. Apa tadi zakat mal? Zakat harta benda. Jadi mengeluarkannya berupa harta, boleh dengan uang. Baik, sebelum itu kita baca doa penutup majelis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula pembelajaran kita kali ini. Bu Mila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.